Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Selamat pagi. Sehat semuanya? Sehat. Ya. Oke anak-anak bapak semuanya yang ada di sini, ya kelas 7. Hari ini kita kembali lagi ya dalam mata pelajaran Tiga. ya. Nah, ada yang baru ya. Jadi untuk tahun ini ya anak bapak semuanya, ya, pelajaran TIK yang akan diintegrasikan dalam pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Coding dan kecerdasan artifisial. Ya. Artinya apa? Kalau kemarin kita belajar hanya tentang teknologi informasi dan komunikasi, ya sekarang kita gabungkan ya antara teknologi, ya informasi dan komunikasi digabungkan dengan coding, digabungkan dengan kecerdasan artifisial. Oke, kita hari ini belajar tentang literasi algoritma dan konten digital. Minggu lalu, ya, di pelajaran TIK, ya, di pelajaran informatika, ya, Bapak sudah menjelaskan di bab 1, ya kan? Di bab 1 kemarin kalian masih ingat atau tidak tentang berpikir komputasional. Ada 4 algoritma, optimalisasi penjadwalan, struktur data, dan representasi data. Minggu lalu sudah Bapak jelaskan. Ya, hari ini Bapak tekankan di literasi algoritma. Konten digitalnya kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Ya, oke. Jadi, ya algoritma ya, itu berhubungan dengan mengelola data. Ya. Nah, di sini ya dalam mengelola data dalam kehidupan sehari-hari, apa sih perlunya kita mengelola? Ya. Mengelola ini ya, pengelolaan data yang baik ini memiliki peran penting dalam membantu mengambil sebuah keputusan dengan cara mengumpulkan data, menganalisis data, ya, suatu kegiatan agar dapat memberikan informasi yang bisa dilakukan. Kalau kalian ini punya jadwal, ya hari ini belajar IPS, apa lagi? Ya, matematika, TIK, besok punya apa lagi? Jadwal apa lagi bisa? Ada jadwal-jadwal, ya itu kan berupa data. Maka ketika kalian bisa melakukan mengelola data, kalian bisa menentukan, oh ya hari ini ada pelajaran fisika, matematika dan sebagainya. Kalian tinggal memilah, oh ini bukunya yang di bawah. Tidak semua buku di bawah. Seperti itulah gambarannya. Ya, ketika kita bisa mengelola data, ya dari sumber-sumber yang kita peroleh, ya kita bisa mengelolanya dengan baik. Ya, nah mengelola data ini, ya terkadang kita memiliki data yang banyak, ya kita memiliki informasi-informasi yang banyak, ya kalau misalnya kalian itu mengenal seseorang, ya, itu kita mengenal seseorang itu banyak sekali, ya kalau misalnya kalian memiliki HP, kalian punya HP? Ya. Punya nomor HP kawan-kawan? Punya, ya kan? Nah, ketika kalian punya nomor HP kawan-kawan yang banyak ini, terkadang ada nama yang sama dan sebagainya, ya kan? Nah, yang namanya Andika aja di sekolah ini, ada Andika di sini? Nah, di kelas ini ada Andika, di kelas 8 ada Andika, di kelas 9 ada Andika. Ya. Nah, kalau kita misalnya ingin mengelola data dengan data yang banyak, ya, maka kita perlu melakukan beberapa hal. Yang pertama adalah dekomposisi. Apa itu? Dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Dekomposisi merupakan proses pemecahan masalah besar menjadi sub masalah yang lebih kecil sehingga data lebih mudah dikelola. Kegiatan yang kita lakukan adalah mengidentifikasi data yang diperlukan dari sumber data. Jadi yang data-data yang banyak, ya data-data yang besar, ya itu dikelompokkan menjadi data-data yang kecil biar kalian mudah. Tadi contohnya, ya di kelas kita ada Andika, ya di kelas 8 ada Andika, di kelas 9 ada Andika, ya. Bagaimana supaya kita bisa memudahkan, ya mengenali Andika? Makanya ditulis Andika kelas 7, Andika kelas 8, Andika kelas
9, ya kan? Nah, kalau kita bedah lagi, Andika kelas 7. Andika kelas 7 itu tempat tinggalnya di mana? Di mana Andika? Di Gunung Baru. Andika kelas 8 tinggalnya di mana? Sungai Kolam. Beda kan? Beda. Andika kelas 9 di mana? Perempat. Beda kan? Nah, dari situ dari hal yang besar ya, kita kelompokkan menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil. Ya, itu namanya dekomposisi. Ya. Ini nih Mas, ini Bapak punya data. Datanya kelas 7. Ada 29. Ya. Kan banyak sekali kan? Ya. Bapak kelompokkan menjadi dekomposisi deh, biar lebih mudah. Bapak pisahkan berdasarkan jenis kelamin. Maka kalau misalnya Bapak kelompokkan menjadi jenis kelamin, ya akan terkelompok menjadi berapa kelompok? Hah? Kalau ini Bapak pisahkan menjadi jenis kelamin menjadi berapa kelompok? 2 kelompok, yaitu kelompok perempuan dan kelompok Laki-laki. Bapak pisahkan nih biar nggak bingung, ya kan? Ternyata masih banyak nih, ya. Bapak pisahkan lagi, ya, menjadi dekomposisi. Bapak pecahkan lagi, ya. Bapak pisahkan menjadi tempat tinggal. Nah, kalau tempat tinggal nanti sudah macam-macam. Yang tanahnya rumahnya tanah runtuh, nah, berkelompok tanah runtuh. Yang tanahnya rumahnya Sungai Kolam, nah, berkelompok lagi. Yang rumahnya Gunung Baru, nah, berpisah. Nah, itu artinya memecahkan suatu data yang besar menjadi data yang lebih Kecil. biar mudah. Ya. Itu namanya apa? Dekomposisi. Yang kedua adalah pengenalan. Pola. Pengenalan pola, apa itu pengenalan pola? Mengidentifikasi pola keluar untuk menemukan data yang dapat memberikan Oke, nah cukup ya. Mengidentifikasi pola bertujuan untuk menemukan tren data yang dapat yang dapat ya memberikan informasi berharga dengan cara mengelompokkan data, pembersihan data dan klasifikasi data. Jadi pengenalan pola itu ketika tadi sudah dikomposisi, sudah diklasifikasikan, ya kan? Tadi sudah dipecah nih, ada kelas 7 nih, kita pisahkan menjadi 2, menjadi kelompok laki-laki, kelompok perempuan, ya. Lalu dikelompokkan lagi, ya. Pengenalan dikelompokkan lagi. Setiap perempuan, ya, setiap perempuan memiliki tugas, ya. Tugasnya apa? Misalnya piket. Oh, piketnya, polanya kalau perempuan langsung menyapu, apa namanya, menyapu kantor, nggak menyapu kelas. Yang laki-laki tugasnya apa? Polanya, apa namanya, misalnya membersihkan halaman dan sebagainya. Itu adalah pola yang dilakukan. Ya. Jadi ketika misalnya perempuan, ketika misalnya mendapatkan tugas, langsung dia tahu, oh polanya perempuan diarahkan ke sini, yang laki-laki diarahkan ke sini. Itu adalah pengenalan. Ya. Dan yang ketiga adalah abstraksi. Abstraksi adalah menyederhanakan informasi yang berfokus pada data penting, ya, dan mengabaikan data yang tidak relevan dalam pengelompokan data tersebut. Yang kita lakukan adalah mengekstraksi fitur-fitur penting dari data mentah yang digunakan untuk menganalisis data. Ya. Mengabstraksi itu mengambil data yang penting, ya, mengambil data yang penting, ya. Algoritma, ya, algoritma di sini karena tadi materi kita adalah literasi algoritma, ya. Algoritma, ya. Algoritma itu apa Pak? Algoritma adalah langkah urutan, ya, langkah-langkah logis dan sistematis, ya, untuk menyelesaikan suatu masalah atau tugas. Jadi kalau kita ingin melaksanakan menyelesaikan suatu masalah, ya, itu ada langkah-langkah sistematis,
ya, ada langkah-langkah yang dilakukan. Contohnya, kalian mau makan. Ada langkah-langkahnya nggak? Ya. Nggak mungkin kalian mau makan tiba-tiba tengok makanan langsung kenyang, bisa nggak? Ya. Ya kan? Ada langkah-langkahnya kan? Ya. Bagaimana langkah-langkah untuk makan? Nasi. Ambil nasi, terus ambil lauk, terus cuci tangan dulu, atau ya, terus duduk, baca doa dulu, terus makan, langsung makan? Ya. Gimana cara makannya? Langkah-langkahnya biar benar. Hah? Pakai sendok, ya kan sudu tadi. Masukkan, ambil nasi, ambil lauk, masukkan sendok ke dalam mulut. Ulangi, kembali sampai nasinya, lauknya Habis. ya. Itu langkah-langkahnya harus jelas. Kalau langkah-langkahnya nggak jelas, kalian punya, misalnya kalian punya robot, ya. Langkah-langkahnya nggak jelas, diperintahkannya nggak jelas. Apa yang terjadi? Ambil nasi, ambil nasi, ya. Ambil lauk, duduk ya. Kan? Nasinya nggak dibawa karena cuma duduk aja, ya kan? Berarti kan nggak jelas kan? Ya, harus jelas, harus duduk. Nasinya dibawa, duduk. Oke, ya. Makan. Caranya gimana makan itu? Ya, masukkan ke dalam mulut, masuk mulut. Apa yang terjadi? Ya, mumpah semuanya, nggak termakan kan? Jadi kenyang nggak kira-kira? Ya. Itu seperti itu langkah-langkah. Gunanya apa, Pak? Ya, supaya apa yang kita kerjakan itu bisa sistematis. Ya. Nah, algoritma itu seperti itu gambarannya. Bagaimana kalau di dalam komputer? Ya, algoritma komputer berupa sederet susunan langkah-langkah yang berurutan berdasarkan sistematika tertentu untuk memunculkan solusi komputer. Ini bagaimana Pak dengan yang ada di sini, Pak? Ya, di sini sama. Kalau Pak Guru pencet tombolnya, dia akan bergerak. Kalau tidak dipencet, tidak akan bergerak. Contohnya juga, ya, itu bergerak. Bergerak kan? Ya. Kenapa bisa bergerak? Karena Pak Guru. Ya. Kalau Pak Guru gerakkan ini, ya, mouse-nya ini, ya, akan ada gambar yang bergerak. Ya. Seperti itu. Ya. Fungsinya untuk apa? Ya. Ada banyak fungsinya. Kita fokus kepada yang paling bawah. Fungsinya adalah membantu memecahkan suatu kesalahan dengan logika yang sistematis. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu, kita harus lakukan dengan sistematis. Kalau tidak sistematis, apa yang terjadi? Urutannya tidak benar, akan kacau. Ya, kalau kalian mau mengepel, pernah mengepel? Nah. Kalau urutannya tidak sistematis, ya tidak akan. Bersih. Contohnya, ya, junior disuruh mengepel, tapi langkahnya maju, bisa nggak? Ya. Kenapa nggak bisa? Karena dipijak dia lagi. Nanti dipijak kembali, akhirnya tidak, Bersih. kan? Nah, harus sistematis, ya kan? Nah, seperti itu. Nah, ini ya ada contoh ilustrasinya, ya, ilustrasi algoritma. Dia ada masalah, ya. Ingin apa namanya? Ingin mengolah. Bila Andika ingin mengolah kentang, ya, apa yang harus dilakukan? Ya, pertama, bila ingin makan kentang, tentunya kita harus memiliki. Andika pengen makan kentang, tapi nggak punya kentang, bisa nggak? Ya. Berarti yang harus dilakukan pertama, Andika harus punya, kan nggak harus beli, ya kan? Minta tempat tetangga, kalau misalnya tetangga habis panen, kan bisa kan? Nah, berarti masalah pertama, jika ingin makan kentang, Andika harus punya. Jika belum punya, nah, ada dua kemungkinan nih, mau makan kentang. Udah punya atau belum? Belum. Kalau misalnya sudah punya kan tinggal diolah, kalau belum maka harus sudah dibeli, sudah ada. Maka kalau sudah ada kentangnya perlu. Apakah ketika mau makan kentang sudah punya kentang langsung dimakan? Ya. Itu kan
harus Kupas. setelah dikupas harus memilih kentangnya itu apakah mau digoreng atau direbus atau dibasuh. Andika mau makan apa tadi? Kentang. Oh, nggak punya kentang, oke beli kentang. Sudah punya kentang, kentangnya dia apa? Kupas. Oh bu, kentangnya sudah terkupas nih, sudah bisa dimakan? Belum. Andika masih mikir lagi, mau digoreng, mau direbus, atau mau dimasukkan ke dalam sup, ya kan? Pilih salah satu, ya kan? Nah, seperti ini, ya. Mulai dari sini, ya. Masalahnya Andika ingin makan, Kentang. sudah ada atau belum? Oh, belum, berarti harus beli, ya kan? Oh sudah punya, akhirnya Kupas. ya. Setelah dikupas mikir mau dimasak apa? Bisa digoreng, bisa direbus, bisa ya. Nah ini algoritmanya ya. Mulai memeriksa ketersediaan kentang. Jika belum maka beli kentang. Jika sudah ada maka kentang siap diolah, kentang dikupas. Tentukan proses memasak kentang. Jika ingin digoreng maka goreng kentang. Jika direbus maka rebus kentang. Jika dibuat sup maka proses masak sup. Proses memasak kentang yang dipilih sudah selesai baru selesai. Ketika sudah dimasak kentangnya baru bisa di ya. Nah, sekarang ini tadi algoritma ya. Tadi algoritma contoh yang tadi adalah Andika pengen makan Kentang. jadi hari ini ya, mari kita belajar algoritma ya. Bapak punya masalah nih ya, kita ingin bermain kelompok ya tentang permainan algoritma ya. Bapak ingin membuat es teh manis ya. Bapak ingin membuat apa? Es teh manis ya. Bapak sudah punya permainan ya. Ada 10 langkah yang Bapak siapkan. Nanti Bapak akan bagi menjadi berapa nomor? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Bapak bagi menjadi 5 kelompok ya. Masing-masing dari kelompok Bapak minta tolong bantu ya. Bapak minta tolong bantu ya memberikan langkah-langkah membuat es teh manis ya. Ada 10 langkah ya. Dari 10 langkah ini tolong nanti ditempelkan nih ya. Langkah pertama nih apa? Tempelkan di sini bisa. Ada yang boleh nggak? Ada. Kelompok ini ada ya. Kelompok yang ini ada lem nggak? Ada. Kelompok sini jadian ada lem nggak? Yang belakang? Oke, nanti bisa saling tukar ya. Stop dulu ya. Ya, ini ya. Oke, ya. Kita akan bekerja secara tolong bantu Bapak ya menyusun langkah-langkah bagaimana cara membuat es teh. Langkah-langkahnya harus sistem. Ya, sudah selesai diskusinya? Sudah tahu cara membuat langkah-langkah membuat es teh? Kelompok 1 sudah tahu? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 5?
mari kita bermain. Kalau tadi kalian berdiskusi secara pribadi, secara kelompok, hari ini melibatkan semua kelompok. Masing-masing kelompok siapkan satu orang yang nanti akan bermain ke depan ke sini. Tadi sudah Bapak acak-acak lagi biar kalian bisa berpikir, ya. Kelompok 1 siapa yang mewakili? Mesya. Kelompok 2? Oke, kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 5? Ya. Bapak nanti tunjuk kalau Bapak bilang kelompok 3, ya, berarti Angel langsung berdiri, langsung lari ke sini, ya. Kita akan lihat berapa menit, ya, berapa detik kelompok perempuan yang pertama, ya. Oke, silakan semuanya berdiri. Enggak yang apa yang menjadi ini ya, yang menjadi perwakilan kelompok berdiri, ya. Oke, berarti masing-masing kelompok akan maju sebanyak berapa kali? Oke, kita mulai, ya. Bapak sebutkan angka yang yang Bapak sebutkan angkanya itu berarti anggota kelompok itu yang maju. Kalau Bapak bilang 3 berarti langsung kelompok 3 maju di sini nomor 1, ya. Oke? Ya. Yang pertama, Bapak panggil kelompok 2. Kelompok 2, ayo cepat. Ya. Nah. Yang lain jangan dibantu, biar kelompok 2, ya. Nah, langsung tempelkan. Tempelkan di situ nanti, ya. Oke. Udah dikit-dikit aja, yang penting tempel aja, ya. Nah. Oke, selanjutnya kelompok 5. Ya, kelompok 5 langsung dilem dulu. Nah. Selanjutnya kelompok ke 1. Selanjutnya kelompok ke langsung nomor 3, langkah nomor 3. Nah, langkah nomor 3. Selanjutnya langkah nomor 3. Oke. Selanjutnya Angel nomor berapa kamu? Belum dipanggil kan? Angel nomor 3 kan? Selanjutnya kelompok 2. Nah, jadi nomor belum kamu kan berapa panggil, ya? Kamu kelompok berapa? Hah? 4, ya kan? Nah, kelompok 2 dulu. Nah, coba dulu, cari dulu. Bener nggak itu nomor langkah nomor 4 dari kelompok? Ayo, cari dulu. Nah. Dilem di meja masing-masing ya biar cepet ya. Oke, selanjutnya kelompok 4. Kelompok 4. Langkah ke ya. Nah, lem dulu di sini. Biar cepat. Nah. Oke, berarti lanjutkan lagi setelah kelompok 4. Ya. Setelah kelompok 4. Ayo kelompok 4 mana? Oke, lem dulu ya. Coba dibaca dulu ya, maju baca dulu ya. Jangan langsung di. Oke. Ya, cepat. Tidak langsung dulu ya. Selanjutnya kelompok ke 5, maju dulu coba. Tengok dulu yang ditempelkan kawannya. Oke. Ayo, tengok dulu langkahnya di sini. Tengok dulu. Benar nggak nih? Apa selainnya, Bang? Ya. Yuk, cepat. Nah. Kelompok 5 sudah. Dilanjutkan kelompok ke-3. Yuk, kelompok ke-3. Nomor 7. Kelompok ke-3. Ya, setelah kelompok 3, kelompok 1.
Kelompok 1. Ayo cari kelompok 1. Setelah kelompok 1, kelompok 4. Oke. Ya, kelompok 4. Terakhir kelompok 2. Hah? Terakhir kelompok berapa yang belum maju? 3. Oke, terakhir kelompok 3. Oke, terakhir kelompok 3. Oke. Ya. Oke. Ya, tepuk tangan semuanya. Ya. Mari kita cek ya. Mari kita cek ya. Langkah-langkah menyusun algoritma, temanya membuat segelas es teh. Berapa? Segelas Es teh manis. berarti es tehnya ada berapa? Segelas itu berapa? Berarti segelas es teh manis es tehnya ada berapa? Mari kita tengok. Nomor 1 kelompok berapa tadi? 2. Ambil gelas bersih, betul? Betul. Nomor 1 betul. Oke. Nomor 2. Siapkan sendok, betul? Betul. Betul? Hah? Oke. Masukkan gula, betul? Betul. Masukkan gula, ya. Aduk hingga larut. Salah. Hah? Salah dulu kalian. Oke. Lalu ini aduk hingga gula larut. Nomor 5. Aduk hingga gula larut. Lagi. Angkat teh celup dari gelas. Ini sudah dimasukkan. Belum. Ah, kok belum dimasukkan, mau diangkat apa yang mau diangkat? Ya, ini salah berarti. Tambahkan es batu. Sajikan di meja minum hangat. Kira-kira ini jadi es teh nggak? Tidak. Jadinya apa kira-kira ini? Air gula dicampur es batu. Yang ada tehnya dimasukkan di situ. Tidak. Berarti kelompok perempuan gagal membuat es, ya kan? Coba diskusi lagi. Nomor 1 apa, nomor 2 apa, nomor 3 apa? Coba dikasih angka. Coba dikasih angka. Pas, ya. Coba dikasih angka tiap kelompok. Jadi nanti yang di bapak suruh maju itu langsung sudah bisa. Ayo cepat. Coba susul, kasih angka. Ya. Lanjutkan di meja. Oke. Nomor 10. Oke, selesai kelompok lagi. Beri tepuk tangan lagi. Mari kita cek ya. Kita akan membuat segelas es teh, ya, TS. Oke. Yang pertama, ambil gelas bersih, betul? Dua, siapkan sendok, betul? Yang ketiga, masukkan teh celup, betul? Tadi, ya. Masukkan gula, betul? Oke. Tuang air panas ke gelas, betul? Ya. Angkat teh celup dari gelas.
betul? Betul. Oke, berangkat betul. Tambah es batu, betul? Betul. Aduk hingga larut. Harusnya salah. Oke, tapi anggaplah ini sudah diaduk. Sajikan di meja, lalu minum dengan nikmat. Nah, walaupun langkahnya salah, ya salah satu langkah, tetapi setidaknya ya kelompok laki-laki bisa minum es. Kalau kelompok perempuan tadi minum apa? Minum gula, aduk, ya kan? Sudah diaduk lagi. Angkat teh celup, belum dimasukkan gula, sudah diangkat teh celupnya. Nanti masukkan es batu, berarti minum air gula dengan es batu. Berarti langkah-langkah dilakukan oleh perempuan masih belum tepat. Kalau langkah-langkahnya belum tepat, tidak akan menjadi sebuah es. Oke, dengarkan ya Bapak ya. Kesimpulannya, apa kesimpulannya anak-anak? Kesimpulannya apa? Hah? Es teh manis itu segar, betul? Kesimpulannya es teh manis itu segar. Dengarkan kesimpulannya Bapak semuanya. Kita kembali ke sini, ya. Algoritma itu adalah urutan langkah-langkah logis dan sistematis. Ya, kalau kita ingin membuat sesuatu itu harus sistematis. Kalau tidak sistematis atau tidak urut, ya sistematis itu urut. Kalau tidak urut, maka yang kita hasilkan tidak akan menjadi sebuah produk yang jadi. Tadi kelompok perempuan ingin membuat es teh, ingin membuat teh es, tapi lupa memasukkan teh celup. Apakah itu jadi teh es? Ya. Berarti langkah-langkahnya kurang sistem. Yang laki-laki juga sama. Ya, sudah dimasukkan teh es, sudah dimasukkan gula, sudah dimasukkan apalagi es, baru diaduk. Apa yang terjadi? Kalau sudah masuk es, gulanya baru diaduk, maka gulanya akan susah larut. Coba kalian nanti di rumah praktekkan. Masukkan teh celup, masukkan gula, masukkan air panas, masukkan es bersama-sama baru diaduk. Maka gulanya akan susah untuk larut. Paham? Jadi dalam pembelajaran hari ini kita belajar tentang algoritma, langkah-langkah yang sistematis. Ya, mungkin itu saja ya Bapak ya pembelajaran pada hari ini. Ya, minggu depan kita akan belajar lagi. Ya, belajar lebih giat lagi. Apa yang kita pelajari hari ini jangan dilupakan. Minggu depan kita tambah materinya ya supaya kalian bisa menjadi generasi muda anak bangsa Indonesia yang cerdas, yang memiliki karakter ya, supaya di tahun 2045 kalian semuanya menjadi generasi emas yang unggul ya. Oke, tadi Bapak cukupkan sampai di sini. Bapak ucapkan selamat pagi. Pagi.